Nah ini udah kondisinya udah semakin turun. Jadi ya kelihatan banget itu mukanya lemas banget. Iya. Ini nggak sadar ya? Udah hampir nggak sadar ya? Iya. Hampir nggak sadar. Selang-selang itu selang nempel aja gitu. Ini berat nggak sih ya nih? Ini plastik ya? Plastik semua dari plastik, terus Oke. yang oren nama itunya sambungannya dari Mika. Oke. Ini di strap gini kenceng ya? Sakit nggak? Iya sakit. Kan Kepalanya. kalau kita nggak sadar tuh kadang-kadang tangan kita kan gerak, kadang-kadang copotin apa atau selangnya copot, gitu selang sambungan. Karena nggak nyaman, jadi alam bawah sadarnya ngerasa pengen ngelepas ya, karena nggak nyaman itu. Gitu. Yang bikin ini di masa-masa kritis saya di sini ya, ketika dipasang ini ya. Ya sempat kayak hilang kesadaran. Hilang kesadaran ya, saya ingat banget. Cuman bisa ngeliat aja gitu kan. Iya. Tapi nggak ngerti ini di mana gitu, sempat begitu. Iya, jadi ini di masa-masa gimana kadang ayah sadar, turun, sadar, ketika sadar beliau hubungin kami di rumah gitu ya, jawab WA gitu. Kadang-kadang saya udah lama gitu, berapa jam gak dijawab-jawab, itu khawatir banget di rumah ya. Bahkan sempat pernah waktu itu video call yang ayah tuh setengah sadar setengah enggak gitu ya, karena dia pengen buka semua alat yang dia pasang gitu ya. Karena itu sakit banget itu udah sakit banget. Kalau mungkin kalau masih hari pertama nggak berasa, tapi kalau udah berhari-hari itu wah itu parah mau. Iya, itu sakit banget itu saya sempat nangis tuh abis dia ngobrol gitu, abis kita ngobrol di video call itu saya sempat nangis gitu ya. Itu bener-bener saya ngelihat gitu, nggak tega saya ngelihat beliau tuh kondisinya udah lemah gitu, ngedrop dan sakit ya sakit banget, masya Allah gitu ya. Dan juga psikis ya. Iya main jelas ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu juga. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terus teman-teman satu ICU juga ada yang meninggal ya, nanti kita kasih tahu itunya. Nah, selain dipasang alat-alat ini, selain dipasang masker yang begitu ketatnya di kepala sampai di hidung sama di mulut, ayah juga dipasang ini. Nah, ini nih fotonya. Ini selang apa nih ya, apa aja nih? Itu selang infus buat obat. Terus yang kabel-kabel itu kabel buat monitor jantung. Ini ada kabel-kabel ya. Monitor jantung, terus monitor paru sama buat daerah perut, mungkin ginjal atau lambung. Jadi ada 3 titik ya. Terus juga di ujung jari sebenarnya ada suka dipasang alat di ujung jari telunjuk itu dipasang alat buat pendeteksi saturasi ya. Jadi banyak 4 atau 5 obat yang dimasukin lewat jalur infus. Terus yang diminum ada 5 obat. Terus satu lagi lewat suntikan lewat perut. Ya Allah ya, bayangin tuh ya guys ya, jadi ada 10 obat ya. Ada 10 obat tuh, nggak tahu deh tuh obat apa aja ya guys, yang disuntikin, terus disuntikin lewat perut dan terus minum ya, diminum. Jadi kalau kondisi tadi gambar itu susah banget ya minum obat ya. Iya ya, dibantu sama tenaga kesehatan. Itu ya kalau kondisinya lemah gitu emang benar-benar kita udah pasrah gitu. Pasrah aja ya. Iya. Minum obat sama obat kena obat. Kembali lagi masih dicerita soal perjuangannya ayah Ari sampai di pulang dari COVID, pulang di rumah dan kondisinya malah tambah drop karena kami tidak siap oksigen. Jadi hanya semalam saja. Terima kasih banyak buat Cahaya Foundation yang udah bantu kami mempersiapkan ambulans dan membantu kami dan segala macam. Waktu itu keadaannya saya masih positif, anak-anak masih positif, masih isoman. Jadi saya nggak bisa sama sekali mendampingi suami saya untuk ke rumah sakit. Waktu itu hanya adik saya Bagus sama relawan dari Cahaya Foundation yang mengantarkan beliau, dan adik saya yang kedua, dan teman yang ada di manajemen rumah sakit yang membantu kami cepat supaya ayah tertolong gitu ya, cepat menolong ayah. Jadi alhamdulillah semua sudah dimudahkan jalannya sama Allah, sudah seperti diberi diberi
jalan gitu ya sama Allah. Semua ujian yang kita lewati itu pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan yang memudahkan kita untuk melewati semua. Dan akhirnya ayah masuk IGD lagi di rumah sakit yang berbeda, kali ini rumah sakit swasta di Bekasi, rumah sakit Bakti Kartini. Di sana ayah langsung diperiksa lagi ya, diperiksa semua ya. Jadi memang protokol kesehatan rumah sakit itu walaupun setiap ada pasien baru yang melewati IGD harus di swab ulang, terus baru cek apakah bisa langsung rawat jalan atau harus rawat inap. Dan kondisi saya waktu itu harus rawat inap lagi karena pertama ternyata paru-paru saya ada radang, jadi radang paru-paru plus ada cairan, ada flek gitu ya. Ternyata itu memang belum ditangani di rumah sakit sebelumnya. Jadi di RSUD itu COVID-nya aja yang hilang. Fokus ya. Perawat inap itu saya diisolasi di ruang khusus, jadi satu ruangan khusus satu pasien terisolasi. Jadi tentu nggak bisa dijenguk sampai kondisinya benar-benar bisa dijenguk. Jadi ya bisa membayangkan kalau misalnya makan susah gitu kan, baru bisa dibantu nakes atau perawat yang jadi semua tergantung sama nakes ya, bergantung sama nakes karena ruangannya isolasi tersendiri gitu. Dan di situ saya selama hampir 1 minggu lebih, hampir 2 minggu untuk perawatan sesak napasnya itu karena kalau oksigen saya itu dibuka, ketika dites diturunin kadar oksigennya, nggak bisa napas, masih belum bisa napas. Jadi kadar oksigen yang harus masuk ke saya itu harus istilahnya bukan 15 paling tinggi. Dan saya waktu itu disuplai oksigen di angka 12 sampai 13 selama saya masih perawatan itu. Waktu di nebulizer itu sama ya? Nebulizer saya di angka 15. Iya, full terus. Di full terus. Kalau waktu di RSUD di ICU itu di atas terus. Diturunin sedikit ke 10 nggak tahan. Sakit yang dibaktikan ini di 12 sampai 13 sudah cukup, tapi itu pun sebenarnya belum boleh karena kisaran normalnya di 8 kalau untuk yang pakai masker yang oksigen. Ini di sini ya, lihat ininya ya. Jadi indikator di sini paling tinggi 15. Paling tinggi 15. 10, 5. Oh iya, itu batas maksimalnya ya. Seperti itu. Ya. Dan waktu di Bakti Kartini di ruang isolasi di 12 ya. 12 sampai 13 ya. Dan itu berlangsung selama beberapa hari, selama perawatan beberapa hari, sampai akhirnya kondisi saya sudah mulai membaik, makan saya sudah mulai bisa sendiri, sudah mulai lebih baik, tapi kondisi sesak napasnya memang masih belum bisa pulih, sudah mulai turun ke 10 ya. 10 terus tapi memang sampai waktu saya pulang masih belum bisa di bawah itu. Sampai akhirnya selama 10 hari ya. Iya. 10 hari saya berawat bisa di ini. Terakhir pas mau pulang oksigennya gimana ya? Pas mau pulang oksigen alhamdulillah udah mulai di 8. Di 8 dengan menggunakan selang yang kecil. Selang yang kecil. Jadi seperti itu. Nah, terus akhirnya saya pulang ke rumah, tapi nggak bisa pulang ke rumah. Saya pulangnya ke rumah orang tua, nggak bisa ketemu istri dan anak-anak karena mereka masih isolasi mandiri dan hasil swab mereka masih positif. Kita sampai 4 kali guys, 4 kali swab dan masih positif. Masih positif ya, Masya Allah ya. Ayah selama 2 bulan saya tidak bertemu keluarga. Iya. Bayangin ya guys. Dan juga sebenarnya ada stigma yang salah kalau di masyarakat ketika kita yang sudah kena COVID kemudian negatif terus pulang, kadang-kadang masih takut. Ya?
seperti dijauhi gitu. Masih dijauhi. Nah, gitu. Padahal sebenarnya untuk orang yang sudah negatif COVID itu dia sudah tidak membawa virus COVID lagi itu karena tingkat imunitas tubuhnya sudah lebih baik. Virusnya sudah melemah di tubuhnya. Jadi kemungkinan menularkannya kecil. Justru ya adalah kita bisa tertular lagi dari yang justru kita bisa tertular lagi. Macam dari orang orang yang tanpa gejala atau kita tidak menerapkan protokol kesehatan lagi gitu ya, seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya. Karena yang pertama sesuatu hal yang baru dan sifatnya langsung masif, ke semua, masif langsung ke semua sektor, langsung ke semua, nggak peduli itu anak-anak atau orang tua atau yang seumuran kita ya. Dan kalau pesan saya sih untuk yang terakhir sebagai penutup mungkin kita lebih berhati-hati lagi kita harus pakai masker, kalau misalnya perlu kita pakai face shield gitu kan, terus selalu mencuci tangan. Apa yang dianjurkan pemerintah, gerakan 3M, masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak itu memang harus benar-benar diterapkan. Karena kita nggak pernah tahu kita kena dari siapa. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Itu tetap protokolnya. Karena ya itu kami juga salah satu orang yang sempat menganggap so-so gitu tentang pandemi ini ya percaya tidak percaya gitu ya, tapi kami tetap melakukan protokol, tapi kami juga apa sih gitu ya, apa sih ini gitu, kita nggak terlalu memusingkan dengan adanya ini gitu. Jadi kami lebih fokus ke memusingkan hal-hal lain ya, waktu itu ya, seperti pendapatan yang mulai berkurang gara-gara pandemi gitu ya, lebih yang seperti itu daripada yang sekolah anak juga yang selalu online itu yang sekolah online gitu. Jadi kami lebih fokus ke perubahan-perubahan sebenarnya, bukan ke virus kesehatan ya, tapi protokol tetap dijalanin. Tapi akhirnya setelah merasakan sendiri gitu dampaknya, dampak yang luar biasa ke kami, nggak hanya fisik, psikis juga pasti gitu ya, apalagi anak-anak. Stresnya luar biasa ketika mereka positif, bukan stres karena sakit, cuma stres karena mereka harus isolasi mandiri dan tetap harus di rumah gitu ya, nggak boleh kemana-mana. Lalu protokol kesehatan yang langsung dijalankan dengan ketat ya, kita harus pakai masker, lalu jaga jarak, terus kita nggak tidur terpisah gitu. Itu ketat banget waktu saya isolasi mandiri. Nanti kita akan ada sesi ketika saya dan